Tapi di bawah ancaman daripada musuh, Saul berontak kepada Samuel. Pada waktu Samuel menegurnya, dia mengatakan, waktu aku melihat pasukan tercerai-berai dan engkau terlambat datang. Nyalahin orang lagi ya. Bukankah kita juga demikian? Sebelum kita disalahin, kita tonjok lebih dahulu ya. Kita serang lebih dulu. Waktu aku melihat pasukan tercerai-berai dan engkau Bapak Samuel tidak datang-datang, aku merasa terpaksa mengorbankan korban bakaran yang tidak boleh dilakukan oleh raja. Raja ada tugasnya sendiri untuk berperang, untuk pemerintah, eksekutif ya. Tetapi Samuel sebagai hamba Allah, sebagai nabi yang boleh melakukan ibadah itu mempersembahkan korban. Kalau itu dilanggar, itu adalah perintah Tuhan yang pelanggaran yang besar yang dilakukan, dan itu telah dilanggar oleh Saul. Karena di dalam pressure, di dalam tekanan. Karena engkau enggak datang-datang sih. 1 Samuel 13 ayat 13 mengatakan, Samuel mengatakan kepada Saul, engkau melakukan hal yang bodoh. Berani ya Samuel ini ya. Berani karena dia yang pernah mengurapi Saul menjadi raja, dan Saulnya juga ya tunduk aja ya. Meskipun sekarang dia menjadi raja. Engkau melakukan hal yang bodoh, Samuel berkata. Engkau tidak taat perintah Tuhan Allahmu. Kalau engkau tidak melanggar, Tuhan akan menetapkan kerajaanmu atas Israel untuk waktu yang lama. Namun sekarang kerajaanmu tidak akan berlanjut. Tuhan telah mendapatkan seorang yang dekat di hati Tuhan, a man after his own heart, dan menetapkan dia sebagai pemimpin umatnya karena engkau tidak taat kepada perintahnya. Kalau kita lihat di sini, Saul dari bukan apa-apa menjadi seorang yang tokoh pemerintahan, tokoh politik, tokoh menjadi raja, dan kemudian hilang menjadi tidak relevan lagi hidupnya. Hilang. Nah, hal ini yang kita tangisi. Bukankah hal ini yang kita berduka cita? Orang yang kita damba-dambakan sekarang hilang. Pekerjaan yang aku sudah doakan, tapi kok nggak dapat gitu. Kalau saja aku tidak jadi kawin sama yang ini, tentunya aku berbahagia. Kalau saja aku mendapatkan pekerjaan ini, bukankah aku sekarang sudah mempunyai segalanya? Kalau saja anak yang ku belanjai, engkau berikan segala macam ini, mau belajar dan tidak menyia-nyiakan waktunya, tentunya dia sekarang sudah lulus dan sekarang sudah menjadi sudah bisa menjadi berdikari, sudah bisa berdiri atas kakinya sendiri. Kalau saja, bukankah itu yang kita seringkali dukakan? Kita menjadi di dalam 1 Samuel 15:10 firman Allah kepada Samuel. Samuel pada waktu hari itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Aku menyesal telah menjadikan Saul raja, karena ia telah berpaling daripadaku dan tidak melakukan perintah-perintahku. Saudara sekalian, hari ini mungkin kita berbicara banyak mengenai Saul, tetapi lebih banyak lagi inti adalah dari Samuel sendiri. Kehidupan daripada Samuel. Samuel hidup dalam kekecewaan. Samuel hidup dalam kepahitan. Samuel hidup di dalam kegagalan. Seakan-akan ini anak didikku, orang yang kuharapkan untuk menjadi pemimpin raja dan yang kuurapi menjadi raja, dari masih pemuda sudah selantiasa ku berikan dukungan, sekarang gagal. Pada saat itu firman Tuhan mengatakan, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Seringkali mungkin kita juga mengalami hal itu. Ada resentment, ada kekecewaan, ada duka cita, ada kegagalan di masa-masa yang lalu. Yang kita selalu pikirkan, waduh kalau saja sekarang sudah ditemukan
mulai ditemukan atau mulai diselidiki. Vaksin untuk cancer, kita baca kemarin ya. Vaksin untuk glioblastoma multiforme. Kalau saudara mendengar kata semua yang dinamai ma itu biasanya cancer ya Pak Simon ya. Sarkoma, meningioma, apalagi segala macam yang mama itu ya, meningioma, sarkoma, glioblastoma dan sebagainya itu. Kalau saja pada saat itu, berapa tahun yang lalu, vaksin itu sudah ditemukan, tentu saja Tante Foni mungkin saat ini masih ada bersama dengan saya. Mungkin ada resentment demikian. Mungkin ada semacam kekecewaan, ada semacam kita berpikir demikian. Kalau saja aku tidak jadi menikah dengan orang ini, aku tentunya sudah sukses. Kalau saja aku mendapatkan pekerjaan yang itu, kalau saja aku pada waktu itu aku memilih untuk diberangkatkan ke sana daripada ke sini, aku tentunya sudah demikian. Nah demikian pada hari ini, Tuhan mau untuk kita keluar daripada hidup di masa lampau, dwelling from your past. Engkau tidak lagi untuk hidup di masa yang lampau, tetapi kita mau, firman Tuhan mengatakan, fill the horn with oil. Engkau harus isi tabung tandukmu itu dengan minyak. Engkau harus pergi. Engkau harus menerima akan mission daripada Tuhan lagi. Mission yang baru daripada Tuhan, yaitu pergilah ke Bethlehem. Engkau pergi ke tempat keluarga Isai. Dia mempunyai anak-anak dan aku akan memilih satu daripada anak daripada Isai yang akan menjadi raja, the next king, menjadi raja yang kedua umat Israel, seorang yang dekat di hatiku. Hari ini firman Tuhan datang kepada Samuel yang ada pada kita yang masih mungkin. Pada waktu 1 Samuel 15:13 dikatakan pada saat Samuel harus menegur akan anak didiknya ini. Pada saat itu Saul sudah lupa daratan ya. Saul sudah mendirikan monumen untuk dirinya. Mendirikan monumen untuk dirinya, saudara sekalian. Sudah menjadi begitu congkaknya, begitu mantapnya. Kalau saudara-saudara tahu, makanya kalau di Amerika ini bagusnya presiden tidak boleh lebih daripada 2 kali dipilih ya, Pak Simon, betul ya Pak Simon, 4 tahun 2 kali aja. Kalau terlalu lama, itu seperti Saul ini mulai membuat monumen untuk dirinya. Seperti kita tahu waktu beberapa tahun yang lalu, Ferdinand Marcos, dia malah membuat peta daripada Filipina itu, diplot ini ya, ini provinsi ini. Lama-lama diketahui bahwa ini masuk sini, ini tidak jadi, ini tidak boleh, ini harus masuk sana, ini harus masuk sini. Kalau itu dilihat dalam peta itu wajah daripada dirinya itu mau dilukis di Filipina itu. Jadi dia membuat akan monumen daripada dirinya itu. Nah itu bukan cuma satu orang, saya dengar ada yang lain lagi, kalau nggak salah Idi Amin juga demikian ya. Sebab sifat daripada manusia, kalau kita sudah berkuasa, kalau kita sudah mapan, kalau kita sudah establish mapan di dalam hidup kita dan kekuasaan kita besar, maka mudah saja untuk kita membuat monumen bagi diri kita sendiri. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan we believe our own clipping. Jadi kalau kita lihat surat kabar, wah ini ada yang mengenai David Trisna di sini, potong, malah taruh di album ya. Di situ ada lagi itu suara pembaruan, ada potong lagi, dia menyelesaikan membuka monumen apa gitu. Di sana lagi ada Houston Daily News, potong lagi di situ. We believe our own clipping, kita percaya kepada klip-klip kita sendiri karena kita melihat bahwa ternyata memang David Trisna itu bisa ya meresmikan akan monumen ini, membangun akan pabrik ini, membuka akan lahan ini, dan segala-segalanya. Bahkan mungkin menjadi, ini ada mendapatkan hadiah Nobel gitu, dipotong, diklip. Pada saat itu Saul sudah demikian.
Manusia pada waktu mencapai kekuasaan percaya kepada guntingan berita tentang dirinya sendiri. Pada saat itu Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Saul. Pada waktu bertemu Samuel dengan wajah yang tersenyum dan ketawa, berkata, "Tuhan memberkati engkau, Bapa. Aku telah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan lewat engkau." Diperintahkan oleh Samuel mengatakan kepada Saul, kalau engkau harus menghabisi akan Amalek, karena Amalek ini bangsa yang menyangkal akan Allah, melakukan segala macam dosa, dan engkau harus menghabisi sama sekali. Tetapi dikatakan di sini waktu Samuel bertemu Saul berkata, "Tuhan memberkati Bapak, aku telah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan lewat engkau." Tapi Samuel berkata, "Apa itu? Ada desah-desah daripada binatang di telingaku. Apa itu lenguhan ternak yang kudengar itu?" Samuel tahu, sebagai nabi dia tahu bahwa Saul menyembunyikan akan jarahan-jarahan dari binatang-binatang yang paling bagus itu. Samuel tidak bisa ditipu. Saul menjawab, Saul ini jawab pintar juga ya, pemuda ini ya. Kalau nggak pintar dia nggak jadi king, nggak jadi raja. "Pasukanku telah membawa jarahan dari Amalek, seperti engkau perintahkan, Bapak Samuel. Mereka hanya membawa pulang domba-domba dan ternak yang paling baik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allahmu." Wah, lumayan ya ngomongnya. "Namun kami telah menghabisi yang lain-lain, semua sisanya habis." Samuel marah. "Diam!" Samuel berkata kepada Saul, "Aku akan katakan kepada engkau apa yang telah Tuhan sampaikan kepada aku tadi malam." Saul mulai keder ya. "Katakanlah Bapak." Samuel mengatakan, "Meski engkau menganggap dirimu kecil, bukankah engkau sekarang adalah pemimpin umat Israel? Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja umat Israel. Allah telah mengirimkan engkau untuk misi ini. Pergi dan habisi umat Amalek yang durhaka itu. Perangilah mereka sampai kau menghapus mereka seluruhnya daripada muka bumi ini. Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhanmu? Mengapa engkau tidak menghancurkan akan jalan perang dan melakukan jahat kepada Tuhan?" Masih berani jawab ya dia mengatakan, "Namun aku telah taat kepada Tuhan." Saul berkata, "Aku telah menyelesaikan misi Tuhan yang diperintahkan kepadaku melalui engkau. Aku menghancurkan Amalek dan membawa Agag rajanya sebagai tawanan. Pasukanku telah membawa kembali domba dan ternak jarahan. Namun yang paling baik ini disediakan untuk Allah agar dapat dikorbankan kepada Tuhan Allahmu." You're right. Kalau waktu itu Samuel mengatakan demikian ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah seorang yang sudah dimabuk kekuasaan, yang penuh dengan pemberontakan dalam hidupnya. Tetapi hari ini kita lebih menyoroti tentang Samuel. Samuel berduka, luar biasa, dia menangis. Dia menangis. Setelah peristiwa itu, dikatakan firman Tuhan, dia tidak kembali kepada Saul lagi. Pada waktu dia diperintahkan untuk pergi untuk ke Bethlehem untuk pergi ke keluarga Isai untuk mengangkat akan Daud menjadi raja. Dikatakan dia sampai dia mati, sampai hidupnya dia tidak kembali